Oke, welcome. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita sekarang di day 12 ya. 12 atau 13? Kalau nggak 12 ya 13 ya. Dari Survival to Mastery Forex in Action. Hari ini hari yang sudah mulai menarik ya bagi sebagian besar teman-teman, karena hari ini kita akan bahas entry. Jadi kita akan bahas entry. Dan sebelum saya lanjut, teman-teman, please confirm kalau teman-teman bisa dengar suara saya dan bisa lihat saya ya. Malam masih nggak teman-teman malam. Jadi Tapi itu habis baterai. Oke, teman-teman, sudah 88 yang hadir. Please confirm aman ya, suara aman, jelas, gambar jelas. Oke. Jadi hari ini seperti yang saya sudah bahas tadi, teman-teman, ini akan jadi hari yang sangat menarik buat teman-teman semua karena hari ini kita akan bahas entry. Jadi entry ini salah satu yang banyak dinanti-nantikan oleh teman-teman. Jadi saya akan review sedikit materi kemarin, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi oke. Kemarin kita udah bahas, saya ulang dari flowchart-nya ya. Jadi ini adalah trading flowchart kita. Kemarin kita sudah bahas di sini, kita udah sampai bahas common time frame, kita udah bahas climate, kita udah bahas final target. Nah, sekarang kita akan membahas entry. Oke. Jadi saya akan bahas kilas tentang climate, teman-teman. Yang pertama adalah kita akan ngecek climate dulu. Itu adalah step pertama. Step 1 cek climate. Time frame yang kita gunakan adalah common time frame. Jadi common time frame-nya disesuaikan dengan style trading teman-teman semua. Jadi kita cek climate di common time frame. Berikutnya goals-nya adalah untuk menentukan apakah kita hari ini sebaiknya jadi buyer, jadi seller, atau tidak trading sama sekali. Berikutnya action-nya aktifkan auto climate di common time frame dan cek dot-nya. Jadi kita cek adalah warnanya dan ketebalannya. Possible outcome, climate-nya confirm jika dot-nya tebal dan warnanya biru berarti up market. Kalau dia tebal dan warnanya merah berarti down market. Kalau dia tipis berarti tidak confirm. Nah, kalau confirm dot-nya dan tebalnya, maka teman-teman lanjut ke langkah berikutnya, masih di cek climate, yaitu teman-teman cek current versus standarnya. Oke, ini climate example, kita lewatin aja. Terus kemarin kita udah perkenalkan ke teman-teman tentang rival UFO, yaitu adalah UFO yang berlawanan dengan arah climate atau arah transaksi kita. Jadi kalau up market maka rival UFO-nya adalah merah, kalau down market maka rival UFO-nya adalah yang berwarna hijau. Berikutnya kita juga perkenalkan kemarin namanya Ally UFO ya. Ally UFO ini adalah UFO yang searah dengan arah transaksi kita, oke? Yang searah dengan arah transaksi kita. Berarti kalau down market Ally UFO-nya merah, kalau up market Ally UFO-nya adalah hijau. Nah, kemarin kita juga udah bahas final target, teman-teman. Ini refresh sambil nunggu teman-teman yang lain. Gambar dan suara mantap. Oke. Jadi final target itu kemarin kita bahas. Sebentar saya coba matiin wifi di handphone saya ya, biar teman-teman dapetin internet yang bagus. Oke. Untuk common time frame, untuk final target kita tetap gunakan common time frame. Toolsnya adalah auto UFO. Jadi kalau climate tadi kita pakai auto climate, untuk common time frame kita gunakan auto UFO. Goals-nya di sini adalah menentukan di mana lokasi untuk exit atau keluar dalam kondisi profit, atau istilah kita menentukan final target. Kalau di Indonesia bilangnya TP ya. TP-nya di mana kan gitu ya. Action-nya stay di common time frame, aktifkan auto UFO, dan kita cek rival UFO terdekat. Jadi dan kita gunakan angkanya sebagai final target. Tambahkan 2 pip jika entry-nya kita melakukan sell. Jadi kalau kita sell TP-nya plus 2 gitu ya. Berikutnya possible outcome, ini kemarin juga udah kita bahas. Kalau harga sekarang berada di dalam rival UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya. Jadi kalau misalnya kita berada dalam down market dan harga sekarang berada dalam UFO hijau di common time frame, maka kita gunakan UFO hijau berikutnya untuk final target kita. Kalau terlalu dekat, kita discard the trade, tapi sementara ini teman-teman cuekin dulu step 2. Mau dekat mau jauh, kita gunakan angkanya yang terdapat di sana. Jadi kalau jauh ataupun dekat, kita gunakan angkanya sebagai final target. Nanti kita akan diskualifikasi di step berikutnya kalau memang UFO-nya terlalu dekat.
Berikutnya, kalau nggak ada revalue UFO, berarti kita akan lakukan trailing stop. Oke, ini contoh final target. Saya akan ngebut dulu, ini review. Sambil teman-teman mengingat-ingat. Final target ini contohnya. Pertama kita cek limit-nya. Di common time frame kita cek limit-nya. Ini adalah confirm down market ya. Berikutnya kita stay di common time frame, kita cek revalue UFO. Karena ini confirm down market, maka revalue UFO yang kita mau adalah yang hijau. Jadi saya ulang di sini kemarin, cek limit step 1, warnanya merah dan tebal, caranya 1, standarnya 6 gitu ya, berarti 1 dari 6 masih lanjut, kita lanjut ke step 2, aktifkan auto UFO-nya, cari revalue UFO terdekat, dalam hal ini adalah 1,12544. Nah yang hijau ini kita gunakan sebagai final target, karena ini kita nge-sell, maka TP-nya adalah order buy. Nah setiap order buy kita akan tambahkan 2 pips di TP-nya. Oke, berikutnya, contoh lain ketika up climate, kita akan gunakan time frame yang sama sebagai final target. Jadi saya akan cek di sini. Teman-teman bisa lihat di sini up climate di sini warnanya biru terang ya, karena 4. Biasanya kalau up dia 7, jadi 4 dari 7 maka kita bisa lanjut ke langkah 2. Langkah 2 masih di common time frame di 240 kita aktifkan auto climate, kita cek revalue UFO terdekat yaitu yang ini yang merah 1,8466. Nah, karena kita adalah ordernya buy, maka TP kita adalah sell. Nah, kalau sell kita nggak perlu tambahkan spread. Berarti kita gunakan berapapun angkanya sebagai final target kita. Oke? Selesai. Berarti kita udah sampai ke 2 langkah pertama. Kita sudah belajar menentukan climate, teman-teman kayaknya udah paham. Final target besok kita akan latihan. Jadi besok teman-teman akan ditugaskan untuk mengumpulkan tentang final target. Nah, setelah itu step ketiga, setelah teman-teman climate-nya confirm, terus final targetnya sudah dapat, berikutnya kita akan membahas entry. Oke. Saya akan jawab pertanyaan siapa tahu ada yang nanya. Oke, aman ya. Sekarang kita akan masuk ke entry. Ini udah mulai menarik nih. Jadi time frame yang kita gunakan adalah 2. Kita perlu 2 time frame. Kita perlu common time frame dan perlu edge time frame. Nah, nanti di step ini kita ajarkan kalau teman-teman cuma butuh 1 time frame aja, yaitu edge time frame aja. Nanti kita akan bahas caranya. Tapi saya akan ngikutin prosedurnya dulu. Ini standar modulnya. Kalau teman-teman pakai 2 time frame, berarti kita gunakan common dan edge. Toolsnya auto UFO dan EMA 9. Jadi auto UFO nanti kita aktifkan di edge time frame, EMA 9 kita aktifkan di common time frame. Oke. Goal dari step ini adalah untuk mengidentifikasi di mana align UFO di edge time frame yang harganya itu sama atau berdekatan dengan harga EMA 9, atau dengan kata lain, kita mau harga EMA 9 ada di dalam area UFO. Jadi kita mau area UFO yang mengenvelop harga EMA 9. Nah, nanti teman-teman kalau agak bingung nanti kita akan praktek, jadi jangan khawatir, kita akan praktek gampang banget. Action, stay di common time frame, aktifkan EMA 9 dan catat harganya. Kedua, pindah ke edge time frame, aktifkan auto UFO dan cari align UFO terdekat. Nah, ingat kalau final target kan kita gunakan, ini ada nyamuk kita bunuh. Jadi kalau di final target kan kita gunakan common time frame dan yang kita cari adalah revalue UFO. Kalau entry yang kita gunakan adalah align UFO, karena kalau entry kita pikir searah dengan climate. Maka kita cari align UFO yang mengenvelop harga EMA 9 di common time frame. Jadi align UFO-nya di edge time frame, EMA 9-nya di common time frame. Nanti saya akan demokan. Tambahkan 2 pip untuk entry ketika kita entry buy. Jadi kalau buy, ingat kalau buy kita beli harga X, maka kita perlu tambahkan 2 pips di sana. Possible outcome, pertama tidak ada align UFO. Kalau nggak ada align UFO yang match dengan, jadi kalau teman-teman ganti edge time frame, kemungkinan pertama nggak ada align UFO. Kalau nggak ada align UFO, apa actionnya? Wait for new UFO. Jadi kita tunggu UFO baru yang terbentuk. Kalau nggak ada, kita tunggu. Possible outcome pertama. Outcome kedua, ada align UFO tetapi tidak align dengan harga EMA 9. Jadi ada UFO-nya tapi EMA 9-nya nggak di dalam. Maka kita tunggu UFO baru yang muncul di lokasi yang tepat. Possible outcome ketiga, ada 1 UFO dan align dengan sempurna dengan harga EMA 9, maka kita gunakan angkanya sebagai entry kita. Outcome ketiga. Dan yang terakhir, ada multiple UFO yang overlapping, jadi ada UFO yang berdekatan, maka kita akan gunakan UFO tadi jadi 1 UFO yang besar. Jadi kita akan grouping, kita akan gabungkan. Oke?
Kita akan praktek teman-teman. Jadi ini kalau dilihat kayak gini sedikit membingungkan, tapi setelah saya jelaskan dan teman-teman nanti bisa baca ulang dan teman-teman akan paham. Dan seperti biasa, besok saya akan bikinin cheat sheet-nya versi bahasa Indonesianya. Jadi saya akan bikinin satu video khusus step 1, satu video khusus step 2, dan satu video khusus step 3 yang lebih pendek durasinya, supaya teman-teman bisa ulang-ulang dan saya akan bikin dalam bahasa Indonesia slide-nya ya. Oke, entry example. Jadi kita ulangin lagi, teman-teman. Kalau teman-teman notice, sebenarnya semua contoh yang kita gunakan di sini adalah contoh yang sama terus-menerus. Oke, Euro USD. Jadi ini contohnya selalu continue supaya teman-teman bisa ngikutin. Kemarin Euro USD kita step 1 ngecek climate kan, kita cek climate-nya merah tebal berarti confirm down market, caranya 1 dari 6, berarti masih oke. Kita lanjut. Step 1 selesai. Kita lanjut ke step 2. Step 2 kemarin menentukan final target. Sekarang kita step 3. Nah, di step 3, teman-teman bisa lihat harga EMA 9-nya di sini. Kita bisa catat harga EMA 9-nya adalah 1,13194. 1,13194 ini adalah harga EMA 9-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah area UFO yang sama dengan harga EMA 9-nya. Jadi kalau teman-teman saya zoom in, UFO-nya ini start dari 1.1321 ke 13464. Jadi 1321 sedangkan EMA-nya di 1319. Tidak persis sama. Ini kalau dibulatkan jadi 1320 dan 21. Jadi selisih 2 pips. Tapi ingat teman-teman, ini adalah EMA. Jadi ketika harga naik, nanti kurang lebih harga EMA-nya akan sedikit ikutan naik. Jadi ketika harga masuk ke area, maka EMA-nya akan perfectly berada di dalam area UFO ini. Oke. Maka kita akan entry di sini. Entry-nya di 132212. Ingat, kita belum bahas stop loss-nya di mana, belum bahas safety target. Kita baru bahas climate, final target dan entry. Kita udah punya final targetnya, kita udah punya entry-nya, kita belum punya stop loss-nya. Nanti kita akan bahas after step ini, jadi step berikutnya. Ini contoh kedua, GBP AUD. Saya akan zoom. GBP AUD ini, pertama kita cek climate-nya confirm ya, biru tebal berarti kita mau jadi buyer. Berikutnya setelah kita tahu, kita aktifkan EMA 9, di sini harganya 1,81101, 8110. Kita bulatkan aja 8110 atau 8111 lah kita bulatkan ya. Ini GBP AUD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada harga EMA 9, harganya 1,8111. Jadi harganya sama. Jadi kita punya harga UFO yang align dengan harga EMA 9. Jadi kalau harganya turun, maka EMA 9 akan persis berada di dalam sini. Maka kita punya valid entry. Oke. Ini contohnya. Oke. Sekarang saya akan praktekkan langsung sebelum kita masuk ke stop loss, teman-teman. Saya akan praktekkan itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa pakai satu time frame only. Nanti saya akan bikin slide-nya secara terpisah. Sekarang saya akan buka trading view dulu, teman-teman. Saya akan log out dari trading view saya akan gunakan trading view yang free aja ya. Jadi biar sama, karena banyak teman-teman yang pakai trading view-nya free. Saya login, selanjutnya saya akan drag ke sini. Saya akan ulangin dari step 1, teman-teman, biar teman-teman nanti paham. Oh ya, saya udah bikin satu video tentang trading view, tentang cara pakai trading view, dan banyak hal-hal dasar yang perlu teman-teman ketahui tentang trading view. Besok pagi atau nanti malam saya upload ke Facebook ya, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, ini teman-teman sangat quiet ya, sepi banget. Saya nggak tahu apakah teman-teman bingung atau gimana, please comment. Oke, saya klik chart-nya, jadi dia akan nge-load chart baru. Oke. Saya akan hapus semua indikatornya. Oh ya, by the way, teman-teman di sini yang sudah nonton YouTube yang saya share kemarin, yang ini, yang semalam, siapa yang sudah nonton dan sudah praktekkan caranya, komen. Terus saya bikin poll aja, yang sudah nonton dan yang belum nonton. Oke, kemarin saya upload di YouTube, di sini ya, di channel saya. Saya upload video ini yang tentang ini, judulnya EMA Multiple Time Frame, script EMA Multiple Time Frame. Ini 24 jam yang lalu. Teman-teman bisa lihat skripnya ada di sini. Oke, kalau teman-teman ada yang sudah nonton di sini, sudah masuk EMA Multiple Time Frame ya. Kalau belum, kita akan praktekkan sekali lagi. Nggak apa-apa kalau belum, kita akan praktek sekali lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan ulang dari nol, saya akan ke 1D lagi, ke daily seperti biasa, saya akan ngulang dari pair yang paling atas, yaitu Euro USD gitu teman-teman.
BeruUSD step pertama kita akan cek climate. Caranya kita akan aktifkan tools namanya auto climate. Saya masuk ke indikator. Saya akan ulang-ulang supaya teman-teman terbiasa dengan prosesnya. Saya pilih invite only script. Saya masukkan auto climate. Oke, auto climate di sini current-nya 9 ya, teman-teman bisa lihat. Current-nya 9 dari 4 dan ekornya ke bawah. Jadi 2 kali diskualifikasi ya. Jadi kita nggak akan pakai Euro USD untuk hari ini. Kenapa? Karena current-nya 9 dan ekornya ke bawah, jadi kita diskualifikasi. Kita ke GBP USD, kita lanjut ke chart berikutnya. Udah praktek Mas, tapi dari sekitar 20 pair yang saya cek hanya ada 1 M yang di dalam UFO. Berarti sudah benar, kalau jarang berarti sudah benar ya. Memang kita sebagai trader harus picky. Harus picky itu harus apa ya, memilih ya. Ini nyamuknya terbang-terbang dan saya pengen bunuh. Oke. Jadi kita lanjut ke GBP USD. GBP USD step 1. Kita cek climate-nya biru tebal, berarti kita punya confirm up market. Saya kemarin diajarin disuruh ngeklik ini, saya nggak tahu kalau ngeklik ini apa yang terjadi. Kalau saya klik ini benar-benar dia terbang-terbang, nggak kena lagi. Oke. Jadi step 1 saya tulis di sini ya teman-teman. 1, climate, confirm up market. Saya nggak usah tulis detailnya karena kita bisa lihat di sini dotnya warna biru dan current-nya 1 dari biasanya standarnya 5, jadi 1 dari 5. Jadi kita masih punya banyak peluang untuk dia nggak perlu diklik berkali-kali. Loh, gimana nih? Jadi kalau diklik ini, drawing mode ya tetap di situ. Oke. Jadi dia 1, kemarin siapa yang DM ya? Aku lupa lagi. Say thank you Mas. Jadi 1 dari 5, berarti kita punya confirm up market ya. Step 1, step 2. Kok nggak bisa lah? Oke, step 2, cek final target. Saya tulis 2. Final target gitu ya. Final target caranya adalah final target ini saya geser dikit. Kan saya malah jadi nggak jago. Nanti saya belajar dulu deh pakai itu. Cek 2 final target, kita aktifkan indikator, kita masukkan auto UFO. Karena kita up market maka kita cari yang warnanya merah, maka merah adalah rival UFO kita. Sambil nunggu magic dia belum muncul, saya akan baca komen. Sudah mas, dan sudah dipakai. Ini ada pertanyaan. Pak, di TFX ada band atas dan bawah. Kita ambil yang band yang bawah untuk sell. Terus jarak area kan lumayan lebar. Ada cara untuk kecilin area sell. Nanti kita belum bahas di sana. Nanti hal-hal seperti itu kita akan bahas setelah teman-teman paham basicnya dulu. Jadi setelah basic kita baru masuk ke advance yang hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya. Oke. Nah, jadi teman-teman saya aktifkan auto UFO-nya dan teman-teman bisa lihat di sini saya punya rival UFO terdekat. Ini rival UFO saya. Harganya 1,30346. Kalau teman-teman di rival UFO-nya nggak ada harganya, di sini nggak ada harganya, maka teman-teman bisa lakukan klik kanan, terus ke setting, terus di scale, teman-teman checklist indikator last value label di sini ya. Sekali lagi saya ulangi lagi, teman-teman klik kanan, setting, ke scale, terus teman-teman checklist yang ini, indikator last value label. Kalau saya uncheck, itu dia nggak ada harganya hilang. Kalau saya checklist, maka harganya muncul. Oke. Karena target saya di sini 1,30346, saya bulatkan aja 1,30334. 1,30334. Oke. Jadi ini step 1 selesai, kita cek climate. Step 2 kita cek final target. Karena kita up market, kita final targetnya adalah rival UFO terdekat. Biar bisa dipakai buat gambar garis-garis mas, biar cepat. Siap. Tapi belum terbiasa ya. Berikutnya step ketiga adalah entry. Saya taruh di sini step 3, kita akan cari entry.
Nah, untuk entry, pertama kita perlu catat harga EMA 9 di common time frame. Ini saya akan jelasin cara lamanya dulu, nanti kita akan pakai cara yang cepatnya. Nah, caranya gimana? Saya klik indikator gitu ya, saya masukkan, saya ketik di sini EMA gitu, terus saya klik sekali aja, dia akan otomatis defaultnya harga EMA dan harganya angkanya 9. Ini EMA-nya, teman-teman saya lihat harganya ada di sebelah kanan. Kalau teman-teman mau warnanya beda, diganti aja. Saya biasanya pakai biru, nomor 4 dari bawah, sudut kanan bawah, nomor 4 dari kanan. Terus ketebalannya kita bikin 2 biar agak tebal ya. Nah, teman-teman saya lihat di sini harga EMA-nya, kalau saya panjangin gini, teman-teman saya lihat harga EMA-nya adalah 1,24088. Berarti harga EMA-nya 1,2409. Saya catat dulu 1,2409. Oke. Setelah itu, saya akan pindah ke Edge time frame. Jadi saya tetap di common time frame. Sekarang saya akan pindah ke Edge time frame untuk menentukan entry. Jadi EMA-nya di common time frame, entry-nya di Edge time frame. Pertanyaan bonus, kalau saya pakai GBP USD 1 daily untuk ngecek common, Edge time frame-nya berapa? Kenapa belibet-libet? Jadi kalau common-nya daily, Edge time frame-nya berapa, teman-teman? Common? Sambil saya minum. 55 menit, ya benar semua, berarti saya klik 55 sekarang, enter. Nah, saya mau auto UFO yang harganya di 1,2409. Nah, kalau digituin, hilang nggak sih tulisan tadi? Nggak ada ya. Nah, di sini yang saya cari adalah Align UFO. Berarti kalau Align UFO, saya cari UFO yang warnanya hijau. Nah, tadi angkanya adalah, saya bisa taruh horizontal line aja di sini. 1,2409, saya tadi masih ingat. Koordinat 1,2409. Boom, 1,2409 itu di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada satu UFO yang di dalamnya ada harga EMA. Berarti kita sekarang punya entry. Entry-nya di sini ya. Nah, karena kita belum bahas stop loss, jadi kita belum bahas grouping 2 UFO. Saya akan taruh ini sebagai entry dulu sementara. Entry-nya berarti di sini. Oke, entry-nya di sini. Maka harga ini berapa? Harganya 1,24251. Yang tadi hilang ya catatan saya. 1,24251. Maka saya tinggal ketik entry saya adalah upper band dari Align UFO dalam kurung hijau karena saya dalam up climate plus 2 karena order buy. Oke. Jadi ini adalah area entry saya. Nah, teman-teman bisa cek di sini Align UFO-nya 1,24251. Di sini kita bilang 1,24251. Ini 2 pips, teman-teman bisa jadiin 4 pips. Jadiin 4 digit ya, ini kan 5 digit nih. Kita jadiin 4 digit. Saya buatin ke atas saja 1,2426 ya, saya bulatin. Ditambah 2 pip. Maka entry saya 1,2428. Oke, 1,2428. 1,2428. Saya akan catat ratio UFO-nya ini dari 1,24251. Ini UFO band-nya. UFO yang kita gunakan itu range-nya dari 1,24251 sampai 24036. 1,24036. Oke. Tulisan yang saya tulis tadi lari kemana ya? Oh, ini dia ada di sini. Saya geser dulu. Ternyata kalau ditulisnya kejauhan, ternyata masih ada. Oke. Nah, kenapa area entry kita di sini? Karena teman-teman bisa ingat, tadi harga EMA 9 adalah di, saya gedein lagi. Ups.
Ini step 1 kita, step 2 dan step 3. Nanti saya akan bahas step menggunakan menggunakan EMA multi time frame. Saya akan bahas step biasanya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kenapa saya pakai area ini sebagai entry. Kenapa saya pakai area ini sebagai entry? Karena harga EMA-nya adalah 1,2409, 2409, sedangkan UFO kita dari 12403 ke 2425. 03 ke 25 berarti 09 ada di tengah-tengah. Berarti UFO hijau ini enveloping harga EMA 9 gitu ya. Makanya ini disebut dengan valid entry. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan atau bingung? Kalau bingung kita akan pakai cara yang lebih simpel. Cara yang lebih simpel adalah saya akan hapus semuanya, teman-teman. Saya akan hapus semuanya. Saya balik ke 1D gitu ya. Kita tadi udah punya final target ya. Saya balik ke 1D, saya aktifkan lagi auto UFO-nya. Indikator, invite only script, auto UFO. Jadi saya punya harga UFO-nya di sini, final target saya. Terus saya kasih horizontal line aja biar gampang. Saya tebalkan horizontal line-nya biar sangat tebal, biar teman-teman bisa lihat style ke sini saya yang paling 4, nomor paling tebal gitu ya. Ini ada final target kita, saya tulis di sini. Ini adalah final target. Ya, final target. Berikutnya saya akan masukkan EMA 9, tapi kali ini yang saya masukkan bukan EMA biasa, tapi saya akan masukkan script EMA multi time frame. Nah, bagi teman-teman yang belum punya scriptnya, teman-teman bisa nonton video saya di YouTube, judulnya EMA multiple time frame, script EMA multiple time frame, teman-teman bisa tonton cara prakteknya, cara attach-nya. Saya akan praktekkan sekali lagi, supaya teman-teman bisa ngikutin. Teman-teman nanti ke alamat ini, linknya, saya copy, saya pastekan di chat box kita. Dan juga kalau teman-teman ada di grup, saya akan pastekan di sini ya, di grup. Oke, saya akan pastekan di grup juga skripnya. Walaupun harusnya teman-teman udah punya. Nah, saya akan copy skripnya. Ini skripnya, linknya. Teman-teman tinggal klik di linknya. Nanti teman-teman akan muncul skrip ini. Kita copy semuanya. Dari bawah sampai ke atas saya copy semuanya. Klik kanan, copy gitu ya. Terus saya balik ke sini, ke trading view saya. Terus saya klik Find Editor gitu ya. Terus di sini kan ada scriptnya ini dihapus semua, Ctrl A untuk blok semuanya, terus teman-teman hit delete di keyboardnya, terus klik kanan, paste. Jadi kita sekarang udah punya scriptnya. Nah, saya tinggal save namanya, saya klik save di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih namanya, saya akan ganti namanya jadi EMA MTF ya, EMA multi time frame gitu ya. Biar karena saya udah punya, terus saya klik save gitu ya. Setelah saya klik save udah selesai. Berikutnya saya tinggal klik Find Editornya, saya klik sekali lagi maka dia akan hilang. Jadi selesai. Berarti saya akan punya script EMA multiple time frame. Jadi sekarang saya akan masukkan EMA tapi bukan EMA 9. Kalau tadi saya klik indikator gitu ya, terus saya masukin saya ketik di sini EMA. Terus saya klik moving average exponential gitu ya. Maka ini harga EMA-nya, teman-teman bisa lihat. Ini EMA 9 sama harganya kan sama, harganya tadi di 12409 ya. 124,086. Jadi ini sama, EMA yang sama. Untuk saya lihat ini EMA yang sama. 12409. Tapi kali ini karena saya udah punya EMA multiple time frame, teman-teman, saya nggak usah pakai ini, saya delete aja. Saya masukkan indikator, terus sekarang saya masuk ke my script. Nah, di my script ini yang tadi kita bikin namanya EMA MTF, saya klik sekali EMA MTF-nya. Maka dia akan keluar banyak EMA-nya, akan keluar banyak EMA. Nah, teman-teman tinggal di sudut kiri atas, di sini ada EMA MTF yang kita pakai. Teman-teman tinggal klik logo gear-nya. Itu pertama, teman-teman bisa klik logo gear-nya, atau teman-teman klik 2 kali di EMA-nya. Double klik di EMA-nya bisa, atau klik di logo gear-nya. Nah, ketika saya klik di logo gear-nya, saya mau tampilin yang daily aja. Berarti yang weekly saya uncheck, H4 saya uncheck, H1 saya uncheck. Saya cuma mau yang daily aja. Warnanya merah, nggak apa-apa. Saya mau ganti jadi warna lain, biru aja. Berikutnya ketebalannya 3 deh, biar oke ya. Setelah itu saya tinggal klik OK. Maka sekarang saya punya EMA 9, harganya sama. Ini periodenya saya perlu ganti. Balik lagi saya ke screen. Tadi saya stylenya udah, sekarang ke input. Di sini periodenya 20, teman-teman. Saya ganti jadi 9. Jadi EMA 9. Ketika saya klik OK, maka EMA 9 ini, EMA 9 MTF ini akan sama persis dengan EMA 9 yang biasa yang kita pakai. Teman-teman bisa lihat harganya 1,24079, 12408, berada di harga yang sama. Nah, yang menarik dari EMA ini adalah ketika teman-teman switch pindah ke 55 gitu ya.
EMA-nya tetap akan pakai harga EMA 9. Jadi sekarang tugas kita adalah mencari area UFO yang di dalamnya ada harga EMA-nya. Harga EMA-nya yang ini berarti UFO-nya adalah yang ini. Jadi very simple, lebih simpel. Jadi teman-teman langsung dapat, oke, ini adalah UFO yang valid. Maka kita akan gunakan area ini sebagai entry. Entry kita di sini, saya ganti jadi warna hitam. Nah, entry kita berarti 124251, ini 12425, karena ini adalah order buy, maka kita akan tambahkan 2 pip. 1,2426 plus 2, maka entry kita entry 1,2428 gitu ya. Oke, jadi sekarang teman-teman tahu di mana harus entry. Oke, very simple karena kita pakai EMA multi time frame. Untuk yang gratis cuma bisa 3 indikator, kita pasang auto climate, auto UFO, dan EMA 9 atau EMA multi time frame. Jadi kalau yang gratis teman-teman bisa pakai 3, bisa pakai auto climate, auto UFO, sama EMA multi time frame. Yang EMA biasa dihapus saja, jadi nggak usah pakai. Sekarang kita akan pakai step 2 yang pakai EMA multi time frame. Jadi sekarang udah punya EMA multi time frame ya, ini EMA daily, periodenya 9. Kalau teman-teman nanti tradingnya di weekly, berarti yang diaktifkan yang weekly. Teman-teman ganti yang weekly. Kalau mau di H4 yang diaktifkan ya. Saya pakai contoh daily. Sekarang saya lanjut ke pair lain, USD JPY. USD Yen. USD Yen, step pertama saya balik ke daily. Sekarang saya ulang lagi semua stepnya pelan-pelan. Step pertama saya akan disable dulu auto UFO-nya. Saya akan disable dulu EMA-nya biar teman-teman dapat prosesnya step by step. Saya ada di USD JPY daily. Hal pertama saya lakukan adalah cek climate. Saya masuk ke indikator invite only script, auto climate. Saya lihat, oke, climate-nya warnanya merah tebal, berarti saya punya confirm down market, tapi saya punya problem, karena 13, sedangkan biasanya kalau down dia cuma 4,85, atau biasanya down-nya 5 hari, sekarang udah hari ke-13. Berarti saya udah terlambat, maka saya akan ganti ke AUD USD, gitu ya. AUD USD, ini saya hapus dulu semua, kita ulang dari awal. Teman-teman bisa cek di sini, dotnya biru tebal, gitu ya. Biru tebal berarti confirm up market. 1, climate confirm up market gitu ya. Kenapa confirm up market? Karena dia dotnya warna biru tebal. Berarti confirm up market. Karnya 4, biasanya kalau naik dia 5,67. Jadi 4 dari 6. Karena 4 dari 6. Karen 4 dari 6. Berarti masih oke, kita masih bisa lanjut. Oke. Step 1 selesai. Berikutnya kita ke step 2. Step 2 adalah menentukan final target. Ketika saya menentukan final target, saya perlu ganti time frame nggak? Kalau saya mau final target, saya perlu ganti time frame nggak? Saya tetap di common time frame atau saya ganti ke edge time frame menurut teman-teman? Kalau di scriptnya bisa langsung ganti periode 9, bisa nggak? Coba saya cek. Harusnya bisa. Di sini kan ada inputnya 20, ini bisa diganti 9 angkanya. Jadi saya akan copy teman-teman. Kalau mau langsung 9 ya. Ini tadi cukup bagus juga idenya dari Mas Onga Hermanto ya. Gimana caranya supaya langsung 9 bisa? Jadi kalau mau langsung 9, di sini periodenya di 20, di sini kan ada 20 tuh angka 20, teman-teman ganti jadi 9. Gitu. Kalau diganti jadi 9, maka sudah selesai. Kalau ganti jadi 9, saya copy gitu, saya akan pastekan di grup WA aja ya. Di grup WA ya, saya akan pastekan di sini. Scriptnya gitu. Jadi inputnya 9, jadi langsung 9. Oke, saya akan coba. Saya akan selesaikan dulu, teman-teman. Saya akan selesaikan dulu proses ini, nanti saya akan ganti jadi 9 inputnya ya. Oke, sekarang step kedua adalah final target, maka saya stay di common time frame, tetap di common dari Mas Aldian, thank you. Saya aktifkan auto UFO-nya, di sini UFO-nya udah saya aktifkan, tinggal saya klik matanya, dia akan nyala. Kita tunggu, magic gitu ya. Yang kita cari adalah rival UFO, karena up market, maka yang kita mau rivalnya. Rivalnya adalah UFO merah terdekat. Nah, teman-teman bisa lihat, kondisi sekarang, kita sedang berada di dalam UFO merah. Di sini kita ada UFO yang sangat besar. Ini UFO-nya dari sini ke sini nih.
Nih, kita sekarang berada di dalam UFO. Teman-teman bisa lihat ini ada matanya dan merahnya dari sini ke sini. Teman-teman bisa lihat ini merah. Berarti kita sedang berada di dalam UFO. Nah, kalau teman-teman cek di slide gitu ya. Di slide di sini final target, current price ini di sini, current price is already inside rival UFO. Use the next UFO. Oke, berarti ini kondisi 1. Harga sekarang berada di dalam UFO, di dalam rival UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya. Oke, karena kita sudah berada di dalam UFO, maka UFO berikutnya yang paling dekat adalah ini. Oke, yang ini kita jadikan final target. Saya bikin warnanya biru. Terus saya tulis di sini final target. Oke. Final target. Saya sudah punya final target sekarang. Saya sudah punya final target. Saya sudah punya climate. Step ketiga, saya akan menentukan entry. Nah, ketika entry, saya tinggal aktifkan EMA multiple time frame-nya. Jadi saya sekarang pindah ke 55 menit, saya pindah ke edge time frame. Karena saya nggak perlu mencatat harga EMA 9 di common, karena saya sudah pakai EMA multiple time frame. Di sini saya hapus dulu kotak yang ini, teman-teman. Ini kotak tadi. Nggak bisa dihapus. Oke. Berikutnya saya tinggal aktifkan di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada matanya EMA multi time frame periode 9 yang tadi saya bikin, kita tinggal klik di situ dan EMA-nya muncul. Oke, EMA-nya di sini. Tantangannya adalah kita punya EMA tapi kita tidak punya UFO yang ada di harga EMA-nya. Jadi kita tunggu sampai ada UFO baru muncul. Jadi outcome-nya muncul ini. There are a lot UFO but they are not aligned. Jadi ada UFO tapi harganya tidak align dengan harga EMA. Maka action-nya adalah tunggu sampai ada UFO baru muncul di lokasi yang tepat. Maka di sini step-nya kita akan wait for the new UFO. Jadi kalau sudah di edge time frame, maka auto climate-nya dicuekin. Auto climate-nya tidak perlu dipedulikan. Oke. Kita hanya pedulikan auto climate pertama di step 1. Jadi supaya nggak campur-campur teman-teman, auto climate hanya dipakai di step 1 waktu ngecek climate di common time frame. Titik. Nggak usah diganggu-gugat. Habis itu masuk step 2. Stay di common time frame, aktifkan auto UFO, cari rival UFO sebagai final target. Clean, selesai, nggak usah diganggu-gugat. Step 3, kita pindah ke edge time frame, aktifkan EMA multiple time frame, dan aktifkan auto UFO. Kita cari UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9 di daily, atau EMA multiple time frame yang kita pakai, dan kita ketemu entry. Sesimpel itu. Mas, kalau rival UFO warnanya redup, ngaruh nggak? Nggak apa-apa, pokoknya kita nggak peduli redup atau terang, yang penting rival UFO atau ally UFO. Walaupun secara statistik yang redup itu lebih lower probability. Tapi dari kemarin atau teman-teman cek di modul kita nggak ada satupun pembahasan redup atau terang. Jadi nggak ada masalah dia redup atau terang. Oke? Jadi mau entry-nya area redup nggak apa-apa, area terang nggak apa-apa. Final target mau redup boleh, mau terang boleh. Jadi nggak terlalu bermasalah redup atau terang ya. Oke, audio USB kita nggak punya entry. Saya pindah ke USD CAD. Nah, sekarang saya akan coba script yang baru yang tadi saya copy, saya ke Paint Editor. Saya akan open script saya, ada 2, saya delete semua dua-duanya ya. Saya akan delete dua-duanya. Terus saya akan delete semuanya yang ini. Sekarang saya akan copy script yang tadi ya, teman-teman. Nah, ini saya akan hapus. Saya ke WA. Saya copy yang ini tadi, yang saya barusan close paste. Saya klik kanan, saya copy. Terus saya kembali ke trading view saya klik pin editor di sini, pin atau pin saya nggak tahu. Terus saya klik kanan, terus saya paste gitu ya. Di sini 9, udah pasti otomatis langsung 9. Berikutnya saya tinggal save. Ini warnanya kalau teman-teman mau ganti merah atau apa-apa, teman-teman tinggal ganti di sini. Warnanya kan dia bikin FF00 jadi langsung merah ya. Saya klik save gitu. Namanya EMA multiple time frame aja, nggak apa-apa, saya save. Habis save selesai ya. Nah, sekarang nanti saya tinggal attach di berikutnya. Sekarang USD Kanada. Oke, USD Kanada saya akan disable auto UFO-nya biar clean. USD Kanada saya balik lagi ke 1D. Oke. Ya, ini tunggu terbentuk UFO baru, cek per jam atau per hari. Per jam, Mas. Per jam. Ya, nggak perlu per jam sih. Kalau saya biasanya kalau trading di daily dan H4, cek beberapa jam sekali. Teman-teman perlu ngecek minimal 4 jam sekali lah. Kalau teman-teman tradingnya di H1. Berarti biasanya saya cek setiap kali close candle H4 gitu ya. Mas Peter, Mas tadi kan ada EMA yang belum masuk ke area UFO tapi sudah mendekati. Harapannya kalau harganya masuk ke area, EMA-nya juga masuk ke area. Pertanyaan kalau misalnya EMA-nya sudah berada di dalam UFO tapi mepet garis,
Nah, takutnya kalau misalnya harga masuk area malah keluar area UFO-nya. Mungkin nggak begitu, Mas? Mungkin. Makanya itu nanti perlu dipantau. Nanti ada cara berikutnya. Caranya adalah kita pasang alert. Tapi sekarang goals-nya bukan itu. Sekarang goals-nya teman-teman paham dulu. Yang mana yang diambil, mana yang tidak dulu ya. Nanti kita akan mulai membiasakan diri untuk ngecek apakah harga EMA-nya nanti akan masuk atau tidak. Makanya kita punya waktu 30 hari, teman-teman. Setelah teman-teman paham, kita akan praktek terus. Kita akan live trading setiap hari sampai 30 hari ke depan ya. Oke. Step 1, USD Kanada, kita cek climate gitu ya. Climate-nya teman-teman bisa lihat di sini warnanya merah. Warnanya merah dan terang ya, merah dan terang. Merah dan tebal maksudnya. Merah dan tebal berarti step 1 kita udah 1 confirm down market gitu ya. Karena merah dan terang terus kita bisa cek di sini. Saya taruh di sebelah kanan biar nanti ketemu. Confirm down market dia merah terang dan di sini karnya 1, biasanya 4,75. Jadi karnya 1 dari 5. Saya tulis aja biar teman-teman bisa lihat. Current 1 dari 5 gitu ya. Berikutnya step 2, saya akan ngecek final target, saya tinggal aktifkan auto UFO-nya, saya klik matanya di sini. Kita tunggu magic. Oke, down market yang kita cari adalah rival UFO. Ya, rival UFO-nya berarti UFO hijau terdekat. UFO hijau terdekat adalah yang ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada rival UFO hijau terdekat yang ini. Yang ada matanya, flying saucer-nya, maka berapapun angkanya saya gunakan sebagai final target. Oke, ini adalah final target saya. 13439. 134395. Saya bulatkan, berarti final target saya 2 final target 13439 berarti 1,3440 ya, 343940. Karena ini kita nge-sell berarti TP-nya adalah order buy maka plus 2 sama dengan 1,3442. Oke. Saya edit final targetnya ini. Saya masukkan koordinatnya 13442. Jadi kita sekarang punya final target. Kita sudah punya climate confirm, kita sudah punya final target. Berikutnya kita masuk ke step ketiga. Nah, sebelumnya kita perlu aktifkan EMA multiple time frame-nya. Saya masuk ke indikator, ke my script, tadi EMA multiple time frame saya klik sekali. Maka otomatis EMA-nya akan keluar. Nah, saya double check di sini. Saya cek inputnya sudah 9 ya. Jadi periodenya langsung 9. Ini udah benar periodenya 9, tinggal stylenya. Weekly saya nggak mau, H4 saya nggak mau, H1 saya nggak mau gitu ya. Saya cuma mau daily, warnanya saya ganti jadi biru dan nomor 3 paling tebal gitu ya. Oke. Sekarang saya udah punya EMA multiple time frame-nya, saya tinggal pindah ke edge time frame ke 55. Saya ketik 55, saya enter. Nah, kalau udah di sini teman-teman, ini UFO auto climate sudah nggak berguna, saya disable biar nggak mengganggu pandangan teman-teman. Sekarang tinggal tunggu, apakah kita punya UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9? Jawabannya tidak punya. Tapi ada satu yang nanti dekat ya. Jadi nanti ini kita punya di sini ada UFO. Ini ada UFO, tapi tantangannya adalah EMA-nya belum di dalam. Nah, kalau belum di dalam gimana teman-teman? Ya kita tunggu. Maka teman-teman bisa lihat. There are a lot UFO, tapi tidak align dengan harga EMA. Maka kita tunggu wait for UFO from in the right location. Jadi ini akan ada 2 skenario, teman-teman. Skenario pertama, kemungkinan besar nanti beberapa jam lagi harga EMA-nya akan masuk ke dalam, karena ketika harganya turun terus, EMA-nya akan masuk ke dalam, atau ketika harganya flat seperti ini, maka EMA-nya tetap akan turun dan bisa jadi EMA-nya ada di dalam area, bisa jadi enggak. Nah, kalau kayak gini, maka kita masukkan USD Kanada sebagai daftar pair yang akan kita monitor dengan ketat gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ketika harga masuk ke sini mendekat, EMA-nya ada di dalam, kalau ada di dalam kita punya valid entry. Kalau ketika harga masuk, EMA-nya tidak ada di dalam, berarti kita tidak akan entry di situ. Jadi sesimpel itu. Jadi kita mau harga ini, EMA biru ini ada di dalam sini. USD CAD M55. Oke. Saya baca lagi. Rival UFO di edge time frame diabaikan atau tidak, Mas? Diabaikan, Mas. Karena kan di step kita cuma peduli align UFO. Jadi kita hanya step by step. Jadi jangan dicampur adukkan ya. Itu tadi makanya saya pengen stepnya 1. Jadi step 1, common time frame, auto climate. Selesai. Yang lain tidak peduli. Yang tidak ada di modul, tidak ada di step sini, nggak usah dipeduliin. Kalau teman-teman lihat, saya mundur lagi.
Step 1, kita cuma perlu common time frame sama auto climate, kita cuma cek dotnya. Berarti yang lainnya tidak peduli, mau auto UFO nggak peduli. Step 2, final target. Final target yang kita pedulikan cuma the nearest rival UFO, titik. Udah, nggak usah mikirin yang lain. Begitu entry, kita pakai edge time frame plus EMA multiple time frame. Ingat kita pakai edge dan EMA multiple time frame. Dan yang kita pedulikan adalah ally UFO, maka rivalnya tidak peduli, gitu ya. Jadi rival UFO. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada rival UFO yang hijau-hijau ini gimana? Nggak peduli karena rival UFO ini counter climate. Kalau counter climate ya kemungkinan dia akan mantul dikit, tetapi pada akhirnya dia kemungkinan dikasarnya gede, dan kalau counter climate kemungkinan besar pantulannya nggak jauh gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi dengan kata lain, nggak usah dipikirin juga dia mau mantul atau tidak. Pokoknya bukan bagian dari trading plan kita, nggak usah dipeduliin. Ini membantu teman-teman untuk keep fokus, teman-teman untuk benar-benar mechanical dan hitam atau putih. Oke, USD CAD. Kita belum punya, kita pantau yang ini. Bisa pakai alert closing untuk EMA 9 ya Mas, nanti kita tunggu. Kalau alert nanti mungkin Mas Rifki atau Mas Teguh nanti bisa kasih tutorial cara pasang alert. Kalau nggak salah sudah ada tutorial cara pasang alertnya, nanti kita share. Ada banyak cara pasang alertnya, atau teman-teman bisa, kalau di grup nanti asik ya, di grup tuh ada banyak alert manusia hidup ya. Kalau udah teman-teman di grup alumni, nanti ada aja alumni yang, wah ini udah deket nih, udah masuk, itu jadi alert juga. Itu alert yang lebih asik ya, manusia hidup ya. Mas Edge bukan suka lihat 1 apa 2, misalnya 55 dan 60. Saran saya pilih 1 supaya nggak bingung. Kalau mau 55 ya 55, kalau mau 60 60. Saya prefer 55 daripada 60. Jadi cek 1 aja. Karena tugas kita adalah selalu mechanical. Kalau teman-teman ganti-ganti 55 60, nanti ada hari di mana 55, ada hari di mana 60, nanti nggak mechanical. Ingat, satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten, action-nya harus konsisten. Oke? Saya akan sedikit loncat ke step 4. Walaupun teman-teman belum paham, atau mungkin sudah paham, step 3, kita akan ke step 4. Ketahuan alarm hidup. Sekarang kita akan masuk ke step 4. Kita akan bahas stop loss ya. Saya akan bahas stop loss singkat supaya nanti kita ketemu minimal hari ini teman-teman punya climate, punya entry, punya stop loss. Nanti kita masih bahas step berikutnya. Oke. Saya akan kembali ke lecture mode. Jadi tadi kita udah bahas entry, sekarang kita bahas stop loss. Nah, stop loss time frame yang kita gunakan adalah edge time frame. Oke, jadi ingat climate di common time frame, final target di common time frame, entry kita gunakan edge time frame, stop loss edge time frame. Jangan dicampur-campur dan fokusnya cuma satu. Kalau teman-teman membiasakan diri fokus satu pekerjaan di satu waktu, maka ini akan lebih mudah. Oke. Edge time frame, toolsnya auto UFO. Goalsnya adalah untuk menemukan value di mana kita memasang stop loss kita. Jadi ketika misalnya ternyata market berlawanan arah dengan analisa kita, maka kita bisa keluar dengan loss yang sudah kita prediksi, atau kita kemarin udah bahas namanya desire risk atau risk pribadi ya. Berikutnya action, stay di edge time frame, aktifkan auto UFO dan identify extreme location dari UFO yang kita gunakan. Di sini ditulis extreme. Jadi extreme itu lawan arah dari current price. Nanti saya jelasin. Oke. Stop loss akan kita tempatkan 5 pips di atas harganya, di atas harga dari extreme location. Dan untuk order buy kita tambahkan 2. Jadi sama, kalau order buy kita tambahkan 2. Kita udah bahas kemarin kita perlu 5 pips karena forex adalah decentralized market. Kemarin kita sudah bahas decentralized market, harganya bisa beda-beda, beda broker beda. Makanya kita perlu kasih cushion atau buffer zone gitu, 5 pips plus 2 kalau dia adalah order buy. Oke. Possible outcome, 1, stop loss-nya jatuh di area, di antara area UFO atau di white space. Nah, white space ini maksudnya bukan UFO ya. Kalau stop loss-nya jatuh di white space, maka kita gunakan value-nya sebagai stop loss. Outcome kedua, kemungkinannya stop loss-nya jatuh di area UFO lain, maka kita gunakan area UFO tadi, kita gunakan sebagai satu UFO yang besar, kita gabungan. Jadi kalau stop loss-nya jatuh di dalam UFO, maka kita gabungkan 2 UFO tadi jadi satu UFO besar. Oke, kita akan contoh dulu, masuk ke contoh sebelum nanti kita akan masuk ke live marketnya. Mas Hendrik, bisa pakai Swiss Forex, Mas. Pakai TradingView juga bisa pakai alert, Mas, nanti gampang ya. Atau teman-teman bisa pakai Forex Alarm di Android, juga ada, tinggal masukin harganya nanti bunyi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih yang sama ya, Euro USD. Euro USD ini kita punya entry price kemarin di sini, jadi ini adalah masih
contoh yang sama yang kita pakai, kita lanjutin Euro USD. Teman-teman bisa lihat ini Euro USD-nya. Ini kemarin kita menemukan entry di sini tadi ya, 1,321, 1,13212. Terus teman-teman lihat, ini adalah extreme rotation, ini adalah reference value-nya, atau saya bisa menyebutnya namanya upper band. Jadi ada dua, ini namanya lower band, ini namanya upper band. Atau kalau kita disebutnya ini namanya proximal, ini namanya distal. Proximal itu yang dekat dengan harga, distal yang jauh dari harga. Kalau di sini kita sebutnya ekstrim, berarti ekstrim adalah garis yang jauh dari harga. Berarti kalau merah, ekstrimnya adalah atas. Kalau hijau, ekstrimnya adalah yang bawah. Jadi ekstrim adalah yang lebih jauh dari harga running. Kalau teman-teman lihat kan kita akan selalu punya harga running di tengah, UFO merah di atas, UFO hijau di bawah, selalu gitu. UFO merah di atas, hijau di bawah. Yang dimaksud dengan area ekstrim adalah kalau untuk merah berarti upper band, kalau untuk hijau berarti lower band. Yang jauh dari harga. UFO itu selalu ada dua garis. Garis yang dekat dengan harga dan garis yang jauh dari harga. Maka ekstrim adalah garis yang jauh dari harga. Karena harganya di tengah, gitu ya, kita punya harga di tengah. Kalau ekstrim dari merah berarti yang atas, ekstrim dari hijau berarti yang bawah. Nah, ini kita gunakan reference sebagai stop loss 1,1346. Oke, kita gunakan reference stop loss, maka stop lossnya kita taruh di atasnya. Kita taruh di atasnya, ingat tadi rumusnya ditambah 5, ditambah 2. Di sini 1346 kita bulatkan menjadi 1347. Jadi 1,1346 kita bulatkan jadi 1,1347. Ini kita bulatkan 47 ditambah 7 pips, 5 plus 2 berarti 1,1354. Maka stop loss kita di 1,1354. Dan kita cek 1354 jatuh di white space atau bukan UFO, maka kita gunakan angkanya sebagai stop loss. Ini kalau contoh dalam down up market, ini tadi down market, kita gunakan ini entry price, kita udah punya, kita extreme location. Nah, sekarang kita balik. Current price di atas, maka ekstrim adalah yang jauh dari harga. Harganya di tengah, ini yang dekat, ini yang jauh, maka lower band. Ini kita gunakan sebagai patokan stop loss, 1,80934. Kita bulatkan jadi 1,8093. Jadi untuk stop loss kita bulatkan menjauh dari harga. Gampangnya gitu, dibulatkan menjauh dari harga. Nanti saya akan bahkan bikin video khusus tentang pembulatan, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Saya akan bikin materinya piece by piece supaya gampang dicerna ya. Bite size biar mudah digest ya. Oke. Berarti angkanya 93, kita kurangin 5 pips. Distalnya dikurangin 5. Karena ini adalah order buy, ketika kita buy maka SL kita adalah sell. Kalau sell berarti kita dapat bid. Kalau bid berarti nggak perlu ditambah atau dikurang. Berarti kita gunakan 1808. Jadi 1809 dikurang, maksud saya 8093 dikurang 93 dikurang 5. 93 dikurang 5 adalah 88 ya. 1,8088 adalah angka stop loss kita. Oke. Besok kita akan bahas risk and size, tapi kita akan praktek dulu tentang entry dan stop loss. Jadi ini teman-teman sekarang sudah punya climate, entry, stop loss dan target. Kita balik ke GBP USD tadi ya. GBP USD. Saya akan review sekali lagi langkahnya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen saya ulang-ulang. Wah, panas kata Mas Anelison. Mas, gimana kalau kasusnya order sudah trigger, price sudah running menuju ke final target, tapi current sudah melewati dari STD, maka order boleh di close profit atau kita boleh tetap menunggu sampai final target. Ini udah bahas managing trade belum sampai pembahasannya. Nanti kita akan bahas waktu sampai ke managing trade. Teman-teman ikutin stepnya dulu. Kita baru bahas climate, final target, entry, dan stop loss hari ini. Baru bahas 4. Nanti kita akan bahas safety target, kita akan bahas managing trade. Managing trade nanti di belakang. Nanti kalau ini climate-nya begini, gimana, kita akan bahas di managing ya. Sabar Mas Farhan. Gak bosan Mas, kata Mas Gadi. Oke. GBP USD kita ulang dari 1D. 1D. Step 1, kita akan cek climate. Caranya indikator, invite only script, auto climate. Climate-nya biru tebal berarti confirm up market. Berikutnya kita cek current-nya. Current-nya 1, biasanya 5, 4,66. 4,66 kita bulatkan jadi 5. Jadi 1 dari 5. 1 dari 5 berarti kita lanjut ke step 2. Kita tulis lagi, 1 gitu ya. Climate, confirm up market, current 1 dari 5. Oke, selesai step 1, aman ya. Sebelum saya lanjut step 1 ada pertanyaan teman-teman, please comment kalau aman, ketik aman, jelas, lancar. Step 1 climate.
Kalau bingung, please tanyakan. Kita akan selesaikan 1 GBP USD ini sampai selesai. Sampai nanti kayaknya udah 1 jam. Repetisi ibunya ilmu. Repetisi is the mother of skill ya. Oke, teman-teman gimana? Aman, jelas ya? Step 1 jelas? Mas, kalau Kaman 240, Edge-nya 21 kan? Kadang areanya kecil. Misal area EV-nya Euro 5 piece, tetap tambah 5. Tetap mechanical. Nggak ada tapi-tapi. Kalau rule-nya tambah 5, tambah 5. Nggak ada urusan ya. Besok kita akan praktek pakai 240. Nanti kita akan praktekin semuanya, nggak usah khawatir. Sekarang kita masih bahas fondasinya, bahas metodologinya, step by step-nya, terus kita akan praktekkan satu persatu. Aman, sip, oke. Step 1 aman. Step 2. Step 2 adalah cek final target. Ya. 2, final target. Final target yang saya butuhkan adalah auto UFO. Saya tetap di common time frame, stay di common time frame, aktifkan auto UFO. Kalau teman-teman bingung, teman-teman nyontek aja. Di sini kan, di sini dicontek aja. Nanti teman-teman di print aja langkah-langkahnya ini. Nah, nanti kan saya punya bahasa Indonesia udah ada nih, teman-teman print. Oke, step 1 dilakuin. Step 2, final target. Common time frame, aktifkan auto UFO. Oke, kita ikutin. Common time frame, indikator, invite only script, auto UFO diklik. Kita tunggu magic, kita sudah punya angkanya. Ini sudah kita pakai tadi. The nearest rival UFO terdekat berarti yang ini. Oke. Oh iya, saya punya video tutorial trading view. Nanti teman-teman saya upload ke Facebook group ya. Kita udah punya rival UFO 130346. Saya bulatkan jadi 13034. 13034. Punya final target di sini 1,3034. 1,3034. Oke, final targetnya ketemu, aman. Step 2, please comment. Ada yang bingung nggak final target? Kalau bingung, please jawab. Kalau nggak bingung, bilang step 2 aman. Oke, kita tunggu komen teman-teman semua. Jadi step 2 saya ulangi lagi. Kita akan mengecek the nearest rival UFO terdekat. Karena kita climate-nya biru, maka musuhnya merah. Maka yang merah terdekat kita pakai yang ini. Ini adalah UFO merah terdekat. Kita pakai angkanya sebagai final target. Karena kita buy, kalau saya buy berarti TP kita adalah sell. Kalau sell saya tidak perlu tambahkan 2. Berarti berapapun angkanya saya jadikan sebagai final target saya. Oke, aman, step 2 aman, Jos. Lihat yang Jos. Oh, clear. Final targetnya jauh banget, Mas. Iya, jauh banget. Sementara ikutin aja. Jangan dipikirin ya. Mau dia jauh, mau dia dekat, nggak ada masalah. Oke, kita belajar mechanical. Final targetnya nggak sampean final target nggak sampai ke blue drop gimana? Nanti kita akan bahas managing trade, belum sampai ke sana. Sekarang kita bahas menentukan final target dulu. Oke, jangan kemana-mana dulu. Oke, sekarang udah selesai. TP manual belum dibahas ya, TP manual atau tidak. Nanti kita akan bahas. Tapi saya akan kasih hint, teman-teman. Saya akan kasih hint atau kasih clue bahwasanya kita tidak akan pernah eksekusi manual ya. Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas banyak cara opsional untuk manage final target. Nanti kan ada trailing stop segala macam, nanti kita akan bahas di jalan. Sekarang yang penting teman-teman paham ini dulu. Oke, final target clear ya. Berikutnya step 3. Step 3 saya tidak perlu auto climate ya, step 3 kita akan ulang lagi. Kita akan di sini. Step 3 untuk entry saya butuh UFO di edge time frame dan harga EMA 9 di common time frame. Berarti yang saya butuhkan adalah EMA multiple time frame. Oke, saya disable dulu auto UFO-nya, atau nggak usah di-disable, nggak apa-apa, saya disable ini aja auto climate-nya biar nggak usah dipusingin. Jadi ingat, climate-nya sudah tidak peduli kalau sudah masuk ke step 3. Jadi saya ke 55 gitu ya. Saya masuk ke 55, saya pindah ke edge time frame. Berikutnya apa yang saya perlukan di edge time frame? Saya perlukan harga EMA 9. Maka saya ke indikator, saya masuk ke my script, saya masuk ke EMA multi time frame, saya klik sekali. Sekarang dia udah muncul EMA multi time frame-nya, saya ke EMA multi time frame, saya klik tombol gear-nya, saya uncheck yang weekly, H4 dan H1. Saya mau pakai yang daily doang. Karena saya ganti biru 3 gitu ya. Terus saya klik oke. Nah, sekarang teman-teman saya akan gedein. Saya akan gedein di sini. Teman-teman bisa lihat, saya punya area UFO yang ada di dalam
di dalamnya ada harga EMA-nya. Ini jauh banget teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita cuekin aja sementara ini jauh atau dekat, nggak apa-apa. Sekali lagi ini dalam rangka latihan, teman-teman ikutin step-nya dulu. Kita punya entry di sini, teman-teman. Entry-nya di sini adalah 12425. 12425 karena UFO yang ada harganya EMA-nya adalah ini sementara ini. Kalau misalnya tadi waktu harga turun ternyata UFO-nya keluar, ya keluar aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah di alumni kita bahas ini nggak ideal. Harga EMA-nya terlalu di bawah, tapi nggak apa-apa karena kita akan combine 2 UFO kemungkinan. Oke. Di sini 1,2425 saya tambah 2. Jadi 12428. Tadi kita udah bahas entry-nya. 12428. 25 1 saya bulatkan jadi 26 tambah 2 pip jadi 28 ya, entry di situ. Berikutnya saya akan bahas stop loss. Oke, stop loss. Stop loss di sini gunakan extreme location dari UFO yang kita gunakan. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau dia jatuh di white space, maka kita gunakan angkanya sebagai stop loss. Kalau dia jatuh di UFO lain, kita gabungkan jadi UFO gendut. Oke. Sekarang, extreme location-nya adalah ini. Ini adalah reference kita untuk extreme. UFO ini ekstrimnya ini. Ekstrimnya adalah 124.036. Jadi ekstrimnya adalah 124.03. 124.03 saya bulatkan menjauh. 124.03. Ini adalah ekstrimnya. Rule-nya gimana untuk SL? 124.03 dikurangin 5 pips. Di sini teman-teman dilihat 5 pips beyond the reference value. Jadi 5 pips di luar extreme area. Kita udah punya extreme areanya ini dikurangin 5 pips. Berarti 2403 12403 dikurangi 5 pip. 2403 dikurangi 5 pip berarti angkanya 2398 kalau matematika saya benar. Kalau teman-teman bingung pakai kalkulator aja. Ya, biar yakin benar 12403 dikurang 5. 12398 benar ya. 1,2398 saya klik OK. Teman-teman bisa lihat 12398 dia jatuh di white space, tidak di dalam UFO lain. Karena jatuh di white space maka kita gunakan ini sebagai angka SL kita. Kalau dia ternyata jatuh di UFO yang bawah, maka kita grouping jadi satu UFO gede. Tapi di sini, teman-teman bisa lihat, ini tidak ada di area UFO, karena UFO yang bawahnya di 12397. 123.974, sedangkan ini 12398. Kalau misalnya kita anggap harganya ini jatuh di dalam UFO, maka kita perlu gabungkan 2 UFO ini jadi satu UFO besar. Itu yang dimaksud. Maka saya stop loss-nya dikurangin lagi. Di sini 12380, 80 dikurang 5, berarti 12375. Kalau dia jatuh di dalam UFO, maka saya akan taruh di sini. Oke. Maka kalau kita udah taruh, anggaplah kita anggap ini digabung ya teman-teman. Saya anggap ini digabung, maka ini stop loss-nya di sini. Saya kasih warna merah. Entry-nya saya bikin warna hitam gitu ya. Terus saya disable auto UFO-nya biar garisnya nggak terlalu banyak. Boom gitu. Teman-teman sekarang punya entry di GBP USD. Nah, kita lihat. TP-nya di mana? TP-nya jauh banget. Wah, itu TP-nya di situ. Jadi sekarang kita akan punya satu rule untuk entry. Kita punya entry di 12428, SL di 12375 dengan TP di 13043. Wah. Kalau teman-teman menghitung RR-nya ini berapa sih RR transaksi ini gitu ya. Saya klik di sini, long position saya klik di sini. Boom gitu. Kita lihat RR-nya berapa. Saya input entry-nya 12428, benar. Stop loss-nya itu 12375 tadi ya. PP-nya 13034. Saya klik OK. Wah, ini transaksi kita hari ini. Teman-teman bisa lihat risk-nya itu stop loss-nya 53 pips, TP-nya 606 pips gitu ya. Jadi RR-nya 1:11,43. Jadi ini RR-nya 1:11. Jadi teman-teman resikokan 1% untuk dapetin 11%. Ngeri ya. Kalau 1:11 teman-teman boleh salah berapa kali coba? Kita berandai-andai dulu. Kalau teman-teman nggak pakai, nanti kita pakai safety target segala macam untuk memungkinkan teman-teman untuk capai final target. Nanti ada namanya safety target, ada namanya trailing stop untuk memaksimalkan profit. Nanti ada cara kalau climate-nya berubah segala macam kita akan bahas di managing. Tapi kita akan stop for the moment teman-teman. Teman-teman bisa lihat RR-nya 1:11.
Kalau RR-nya 1:11, teman-teman. Ini 1:11 nih ya. 1:11, dan teman-teman entry 100 kali gitu ya. Teman-teman entry 100 kali. 100 kali entry gitu. Dan teman-teman salah 90% at the time gitu ya. Benar cuma 10%. Masih profit nggak? Benar cuma 10%. Kalau kita ngomongin risk 1%, kalau risk 1% berarti 100 kali salah semua baru teman-teman MC gitu ya, duitnya habis gitu ya. Kalau 100 kali salah berturut-turut baru duitnya habis. Tapi kalau 100 kali entry, risk 1% dan teman-teman 90 kali salah, 10 kali benar gitu ya. Kalau risk-nya kita anggap fixed risk gitu ya, selalu sama. Kalau deposit saya 1.000 gitu ya, saya anggap saldo saya $1.000 gitu ya. Risk-nya 10 USD gitu ya. Kalau 90 kali salah, maka sell loss-nya 90 dikali 10. Maka saya ruginya, total ruginya 900 USD. Nggak mungkin setupnya semua 1:11, tapi kita cuma ngomongin teman-teman tuh nggak perlu betul yang gimana-gimana banget. Oke, teman-teman yang benar cuma 10 trade, tapi dapatnya 11%. Karena 1:11 kan, walaupun di sini 11,43, kita anggap 11. Maka 10 kali 11 berapa? 110 USD. 1.100 ya. Maka net profit 1.100 dikurang 900. Teman-teman masih profit 200 USD. Atau teman-teman masih profit 20%. Jadi kalau teman-teman punya sebuah sistem yang benar, yang mechanical, step by step, teman-teman punya teman-teman punya RR yang sebagus ini, 1:11 gitu, which is salah satu banyak mentor saya yang tradingnya 1:11, 1:10 gitu. Kayak Sam itu RR-nya 1:11, 1:20 gitu ya. Kalau kayak gini, teman-teman salah 90% pun masih profit gitu loh. Jadi kalau teman-teman cuma perlu benar 10%, teman-teman nggak, wah berarti saya nggak harus benar tiap saat kan gitu ya. In fact, nanti teman-teman akan pakai namanya safety target. Jadi safety target itu untuk menghilangkan resiko segera. Jadi kita akan pakai safety target 1:1. Nanti kita akan bahas di modul berikutnya. Nah kalau teman-teman cek win rate-nya, kita lihat NFC deh. NFC ini salah satu yang tim tradingnya paling mirip dengan saya, namanya Mas Teguh, ada Mas Rifki juga di NFC. Kebetulan Mas Rifki sama Mas Teguh itu dulu saya direct yang mentorin, bukan Mas Fadli. Mas Rifki kalau nggak salah bareng sama Mas Teguh belajarnya. Kalau kita lihat di mana ya, trading signal, kita lihat close plan misalnya, selama bulan April gitu ya. Close plan ini ada running transaction nggak NFC? Running transaction atau ini sudah? Oh ada satu GBP/CAD yang masih running ya, active plan. Yang lain udah close. Di close transaction data bulan April teman-teman bisa lihat di 1:1 win rate-nya 72%, menghasilkan 11R. 1:2-nya 50%, 1:3-nya 32%. Jadi teman-teman bisa lihat win rate-nya di 1:3 32%, 1:1 72%, terus 50%. Jadi menghasilkan 11R di 1:1, 17R di 1:2, 8R di 1:3. Dan kalau teman-teman NFC VIP, teman-teman nanti bisa pelajarin setup-setupnya. Teman-teman bisa lihat view chart-nya. Chart-nya bisa teman-teman lihat before after-nya. Ini teman-teman bisa dipelajari. Setelah teman-teman lulus dari kelas ini, teman-teman akan paham, oh kenapa Mas Teguh ngambil itu, kenapa Mas Rifki ngambil area itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Teman-teman akan tahu alasannya kenapa area itu diambil. Nanti teman-teman bisa lihat, oh ini SL gitu ya. Ini harganya untuk area SL gitu ya. Kalau merah berarti SL, kalau hijau TP. Nah, teman-teman bisa audit ini semuanya, setahu saya datanya transparan. Teman-teman bisa lihat win rate-nya 72, 50, dan 32%. 32% artinya dari 25 posisi, kalau saya pakai kalkulator, 25 dikali 0,32, 32%, itu cuma 8 yang TP loh. Jadi dari 25 posisi yang TP cuma 8, kita hitung. Ada 1, 2, yang hijau 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 yang TP, 1 masih running ini. 1 udah hit TP 2 tapi belum TP 3, ini GBP/CAD. Oke. Tapi menghasilkan 8R. Artinya, kalau teman-teman periksa 1% per trade, menghasilkan 8% per bulan, walaupun akurasinya cuma 32%. Kalau teman-teman ambil safety target dan final target, gitu ya, 2 ya, berarti ambil 1:1 dan 1:3. Risk-nya 1% dibagi 2, berarti setengah persen ambil 1:1, setengah persen ambil 1:3, maka setengah dikali 8 itu 4% di sini. Setengah dikali 11 itu menghasilkan 11 kali setengah, 5,5%. 5,5 tambah 4 berarti teman-teman bisa menghasilkan 9,5%.
9,5% dengan risk 1% per bulan kalau teman-teman entry 25 posisi dengan win rate seperti ini. Jadi win rate itu bukan segalanya. Mas ini boleh ambil posisi beneran nggak sih? Ya boleh aja. Tapi kita tidak menyarankan teman-teman entry pakai uang beneran selama di kelas ya. Karena kalau di kelas kita ada disclaimer. Kalau teman-teman ingat di awal banget di kelas kita ada disclaimer di sini ya. Ini dia. Semua following video, clip, dan demonstration adalah educational dan instructional purpose only. Jadi ini bukan sinyal. Kalau teman-teman mau entry silahkan on your risk gitu ya. Nanti kita akan sepanjang 15 hari ke depan kita akan tetap bahas live market. Nah ingat teman-teman di sini ada banyak yang alumni ya. Yang di alumni teman-teman tahu saya punya banyak beberapa filter tambahan. Tapi saya nggak akan share itu di kelas karena di kelas teman-teman akan fokus melancarkan diri ya supaya lancar dulu pakai pakai metodenya. Begitu udah lancar nanti kita akan masuk ke kelas di mana teman-teman bisa bump up win rate-nya. Jadi kalau teman-teman lihat NFC begitu kemarin kan saya sempat ngobrol sama Mas Faldi dan tim ya tentang beberapa filter tambahan saya dan dipraktekkan dan hasilnya oke banget win rate-nya naik. Dan kalau teman-teman mau lihat semua data NFC ya whole year gitu ya, close plan atau finish plan ya. Finish plan, terus teman-teman cek all finish plan nih, semua finish plan, semua transaksinya NFC. Dan teman-teman scroll ke bawah gitu ya, ini supaya teman-teman dapat gambaran RR gitu ya, dan win rate gitu ya. Teman-teman bisa lihat, di 1/3 dari 622 transaksi, 1/3 cuma menghasilkan 28,78% win rate-nya. Jadi, win rate-nya NFC di 1/3 itu 28,78%. 28,78, bahkan tidak nyampe 30%. Jadi dari 622 entry, teman-teman, 622, yang TP cuma 28,78. Kalau saya ketik di sini, 622 gitu ya, dikali 28,78 ya, 28,78 dibagi 100. Jadi yang TP cuma 179 posisi. Jadi dari 622, yang TP 179. SL-nya 443. 622 posisi, 179 TP, 443 SL. Jadi win rate-nya 28,78. Tapi kalau teman-teman lihat, dia menghasilkan 94 R. 94 R itu kalau risk-nya 1%, 94%, hampir 100%. Artinya kalau dulu punya satu ruko, jadi 2 ruko kan gitu ya. Lumayan kan gitu ya. Dan makanya teman-teman fokus sama metodologinya, teman-teman pelan-pelan bertumbuh, teman-teman fokus dan mungkin karena saya sudah melakukan ini, teman-teman alumni sudah banyak yang praktek, banyak teman-teman lain, saya training beberapa orang yang saya training secara personal dan melakukan ini dan hasilnya bagus banget ya. Dan metode ini work teman-teman, saya tahu persis ini work. Yang perlu teman-teman lakukan adalah put time and effort, teman-teman belajar, teman-teman latihan yang banyak supaya teman-teman bisa merubah knowledge yang teman-teman dapat untuk merubahnya jadi skill supaya skillnya bisa pays the bill gitu ya. Karena ilmu ini adalah ilmu yang merubah hidup saya, teman-teman, dan saya udah cerita, saya investasi ratusan juta rupiah untuk dapetin ilmu yang sama yang saya share dengan teman-teman hari ini gitu ya. Dan saya cuma mau teman-teman serius gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya dengan win rate 28,78% teman-teman bisa make a living dari trading. Ya balik lagi, win rate nggak segalanya. Yang penting kan ujungnya adalah make money. Oke? Sekarang udah 1 jam, 13 menit, kita udah selesai. Saya akan baca-baca komennya. Saya akan baca-baca komen. Siapa tahu ada pertanyaan. Besok kita akan masuk ke step berikutnya. Besok kita akan bahas risk dan example. Nanti kita akan pakai ini, kita akan gunakan Dwian Anggara Trading Assistant untuk bahas ini. Jadi kita belum akan bahas sekarang. Oke. Mas Octavianus, thank you ilmunya coach, thank you juga Mas Octavian sudah percaya. Februari yang sakit, ya Februari yang sakit. Nah nanti kita akan bahas yang sakit itu kenapa terjadi ya. Itu ada hubungannya sama correlated pair, nanti kita akan bahas. NFC tidak pakai correlated tradingnya, dia cuma sarankan aja untuk entry setengah risk, tapi di NFC kayaknya untuk perhitungannya dia tidak memperdulikan correlated gitu ya. Jadi itu akan terjadi kalau teman-teman trading di pair yang korelasi. Nanti kita akan bahas tuh di sini. Oke. Mas Bargadi, boleh jelaskan lagi soal outcome di entry dan stop loss, Mas? Oke, kita akan jelaskan ulang.
Nanti Mas Gary bisa ulang videonya. Oke. Kita mana tadi? Entry. Oke, entry. Outcome-nya pertama ada allow UFO, tapi jadi kalau kita sudah ke edge time frame, jadi edge time frame tadi di sini di 55 gitu ya. Kalau ada allow UFO tapi nggak ada EMA-nya, itu contoh di USD CAD tadi atau Audio USD tadi. Audio USD tadi, teman-teman bisa lihat ini outcome 1. Audio USD kalau saya aktifkan auto UFO-nya, kita punya EMA-nya di sini. Jadi step 1, tidak ada allow UFO. Kalau UFO-nya nggak ada, kita tunggu UFO baru. Berarti kalau kita aktifkan edge time frame-nya, kita aktifkan auto UFO-nya, tidak ada UFO-nya, berarti nggak ada entry. Step 2, ada UFO tapi tidak ada EMA di dalamnya, tidak align dengan EMA. Ini contohnya. Oh, sekarang ada. Sekarang hampir ada ya. Ini Audio USD ini calon ada ya. Ini sekarang kita punya UFO di sini. Tapi EMA-nya belum masuk, EMA-nya masih di bawah. Oke, ini kita belum masuk, maka kita tunggu sampai dia align. Kita tunggu ada UFO di right location. Berikutnya step 3, ada UFO yang perfectly align dengan MA. Nah, kalau udah perfectly align dengan MA ya, contohnya tadi GBP USD. GBP USD, kita punya UFO yang ada harga EMA-nya. Kita tunggu. Jadi kita punya UFO di sini, ada EMA-nya di sini. Jadi ada UFO, ada EMA-nya, maka align. Kalau align berarti kita pakai itu sebagai harga entry. Kita pakai upper band-nya sebagai entry. Oke. Step 3, ini kita lihat UFO-nya muncul. Sekali lagi teman-teman, ini nggak ideal karena harganya ada di distalnya, tapi nggak apa-apa ya. Kita anggap ini ideal dulu. Karena pada akhirnya kalau ini ideal, saya akan mau entry-nya di sini nih. Sebenarnya. Karena nanti ketika harga turun, EMA-nya ini akan turun dan dia akan ada di dalam area UFO yang ini. Jadi kalau mau entry sebenarnya di sini. Itu ya. Saya cek dulu. Ya, yang itu. Ini bisa kalau saya klik keluarnya apa nih? Oh, nggak ada. Klik kanan. Oh, di sini ada add alert segala macam, teman-teman saya taruh alertnya. Tapi kita teman-teman bisa lihat ini ketika harga turun maka UFO EMA-nya akan di dalam sini. Jadi kita pakai yang ini. Ini ketika saya punya UFO yang align dengan harga EMA, berarti ya di sini ya. Oke. Step 3, outcome keempat, ada multiple UFO yang overlapping. Kita belum ketemu kasusnya, nanti kalau jalan teman-teman bisa bahas. Jadi kalau ada overlapping UFO misalnya gini, UFO-nya ada double, ada UFO di sini gitu ya, ekornya di sini, batasnya, terus ada UFO lain yang overlapping gitu, ada UFO lain yang kayak gini. Nah, kalau dia overlapping kayak gini, kita gunakan itu, kita treatment itu sebagai satu UFO besar. Kita gabungkan jadi satu, itu maksudnya. Ini untuk entry. Untuk stop loss cuman pilihannya dua. Berapapun areanya, ekstrimnya kita jadikan sebagai stop loss. Nah, kalau stop loss tadi setelah kita tambah 5 atau kita kurang 5, kalau dia jatuh di area kosong, bukan UFO, maka kita pakai sebagai angka stop loss. Kalau dia jatuh di UFO lain, maka kita gabungkan, kita jadikan UFO yang besar. Nah, nanti besok kita akan bahas kasus lebih banyak. Ini saya akan, ini saya sengaja bahas pintas saja supaya teman-teman dapat entry, stop loss, dan target dengan clear gitu ya. Lanjut, thank you Mas Angga, thank you. Terus mana lagi, kita lihat pertanyaan. Mas, ini boleh ambil posisi beneran nggak sih? Ini tadi udah dijawab. Oh ya, kalibrasi UFO pakai berapa? Kita belum bahas kalibrasi, nanti kita akan bahas di akhir aja. Masuk Pak Eko. Kok beda ya angka di final target di chart Mas Angga dengan chart saya? Berarti kemungkinan besar kalibrasinya beda. Saya pakai kalibrasinya default, jadi 0,5. Jadi saya sementara pakai default, sebaiknya teman-teman pakai default dulu di awal ya. Oke, semuanya udah selesai ya, kayaknya udah aman teman-teman. Mas dot terakhir di ACL itu bisa berubah nggak? NZD USD, TF daily. Harusnya nggak berubah teman-teman. Harusnya nggak berubah dotnya. NZD USD gitu. Oke, saya aktifkan. NZD USD ini tipis. Oke.
Kalau dia dari confirm ke tidak confirm, kemungkinan bisa berubah ya. Kalau ternyata berubah ya di cancel aja kalau teman-teman lihat kan. Kalau dia berubah ya di cancel entry-nya. Harusnya sih nggak berubah, tapi kalau berubah ya di cancel aja. Oke, coba lihat postingan saya di FB. Oke, thank you teman-teman. Sudah 1 jam 20 menit. Teman-teman tinggal praktek lagi, teman-teman bisa ulang lagi videonya, nanti akan saya sertakan replaynya di Facebook group. Besok kita akan masuk step berikutnya yaitu risk management. Dan ini udah mulai ketat ya teman-teman, udah mulai sangat teknis. Saya count on you ya, saya mengandalkan teman-teman untuk praktek yang banyak, latihan yang banyak, ditonton berulang-ulang karena saya nggak bisa paksa teman-teman. Jadi ini bagusnya trading, semua orang bisa join, tapi ini juga jeleknya trading. Semua orang bisa join. Kalau semua orang bisa join, ya agak tricky ya. Jadi harus ada seleksi ketat harusnya supaya profitnya banyak. Jadi salah satu yang bikin trading yang loss banyak karena semua orang bisa boleh trading, jadi yang nggak ada yang monitor. Nggak ada kualitas tertentu yang harus dimiliki seorang trader. Nah, salah satu kualitas yang teman-teman harus miliki seorang trader adalah trader itu harus jadi entrepreneur. Jadi teman-teman harus jadi pengusaha. Nah, kalau pengusaha ya teman-teman nggak punya bos di sini. Kalau nggak punya bos, teman-teman satu-satunya bos teman-teman ya impian teman-teman semua kan. Udah kayak MLM kan. Tapi ya memang gitu. Jadi teman-teman please praktek yang banyak. Kalau nggak ngerti nanya. Kalau nggak ngerti nanya, kejar Mas Rifki. Ada Mas Rifki, teman-teman abuse dia. Abuse. Jadi abuse Mas Rifki. Please pastikan teman-teman kejar kita. Kalau ada yang nggak ngerti tanya saya, kejar saya. Teman-teman punya WA saya, chat saya, punya Instagram saya, DM saya, atau komen di Facebook group, mention saya, komen di Facebook, di WhatsApp group, mention saya atau apapun. Pastikan teman-teman dapetin materinya. Sayang banget karena saya nggak pengen buang-buang waktu saya, dan saya yakin teman-teman juga nggak pengen buang-buang waktu teman-teman ya. Oke, thank you waktunya. Sampai ketemu besok di waktu yang gelombang, di waktu dan gelombang yang sama. See you on another live.